dalam satu perkalian matriks koefisien A dengan X-nya adalah vektor, dan karena ini persamaan ini homogen akan sama dengan 0. Ya. Dan dari persamaan tadi kita dapatkan matriks koefisien A adalah. Selanjutnya kita akan mencoba mencari nilai solusi dari sistem persamaan linear homogen ini. Ya. Pertama ya, ini saya coba ubah ke dalam bentuk kita gunakan eliminasi Gauss. Ya. Jadi baris yang pertama ini, ya, baris yang pertama ini saya jadikan angka 2 ini menjadi satu utama, maka baris tadi saya kalikan dengan setengah atau dibagi dengan 2. Nah, saya dapatkan baris yang pertama itu ini dan satu ini menjadi satu utama. Nah, baris pertama ini akan saya gunakan untuk melakukan atau untuk membuat 0 angka-angka pada kolom pada satu baris utama ini ya. Pada satu utama ini, kolom pada satu utama ini, berarti ini akan saya buat 0, ini saya buat 0 dengan menggunakan operasi baris elementer. Ya. Oke, saya gunakan operasi baris elementer tentu saja untuk baris yang kedua. Itu saya ubah dengan baris yang kedua ditambah dengan baris yang pertama. Ya. Kemudian untuk baris yang ketiga saya ubah dengan baris yang ketiga dikurangi dengan baris yang pertama. Ya, perhatikan ini spot. Baris ini tidak berubah. Ya. Yang berubah adalah baris 2 dan baris 3. Oke. Nah, kita peroleh baris kedua menjadi seperti ini, baris ketiga menjadi bentuknya seperti ini. Selanjutnya, saya akan membuat satu utama di baris yang lain. Nah, di sini contohnya satu utamanya ya, di baris yang kedua ya, karena saya tidak mempertukarkan baris lagi ya. Jadi bila baris yang kedua ini ya, 1,5 saya buat menjadi 1 dengan cara dibagi dengan 1,5 ya. Maka baris yang kedua saya bagi dengan 1,5 dibagi dengan 1,5 atau dikalikan 1/1,5 ya, dikalikan 2/3, maka saya dapatkan bentuk yang ini ya, dan ini sudah menjadi satu utama. Nah, kemudian kita lihat angka yang lain pada kolom tadi kita buat menjadi 0 dengan menggunakan operasi baris elementer. Nah, baris yang pertama kita dapatkan dengan menggunakan operasi baris elementer. Dan yang akan kita ubah adalah baris yang pertama. Nah, baris yang pertama ini akan saya tambah dengan baris yang kedua yang saya kalikan dengan 0,5 ya, agar nilainya 0 pada elemen tersebut. 0,5 kalikan baris yang kedua. Nah, saya dapatkan ini. 0. Saya dapat perubahan ini pada baris yang pertama. Kemudian pada baris yang ketiga, ini juga saya buat 0, angka min 1,5-nya. Sehingga saya lakukan operasi baris elementer, baris yang ketiga ditambah dengan 1,5 baris yang kedua. Nah, saya dapatkan ini. Kemudian untuk baris yang ketiga, saya lakukan operasi yang keempat ya. Untuk baris yang keempat, operasi baris elementernya adalah baris yang keempat dikurangi baris yang kedua. Ya, oke. Saya dapatkan nilai ini. Oke. Selanjutnya kita akan membuat satu utama ya. Jadi ini sudah, kemudian lebih kanan, benar. Ini kemudian ini sudah ada di posisi kanan.
tapi masih min 3, kita akan buat menjadi 1. Ya, dengan membagi dengan min 3. Ya, jadi baris yang ke ini saya bagi dengan min 3. Setelah saya kalikan dengan min 1/3. Oke, kita dapatkan satu utama di sini ya. Di baris yang ketiga ini kita dapatkan satu utama. Maka kita teruskan agar menjadi bentuk eselon garis reduksi. Angka lain selain satu utama pada kolom ketiga harus 0. Ya. Kita tentunya lakukan operasi baris elementer. Pada baris yang pertama, kita cukup menjumlahkan baris yang pertama dengan baris yang ketiga. Di baris yang ketiga yang merupakan baris dengan satu utama di sini. Kemudian untuk baris yang kedua kita akan lakukan operasi baris elementer dengan baris yang kedua. Saya tambahkan dengan 2 kali baris yang ketiga. Ya. Kemudian untuk baris yang ketiga, lakukan operasi baris elementer, baris yang keempat dikurangi 3 kali baris yang ketiga. Nah, oke, yang saya dapatkan angka yang lain selain dari satu utama pada kolom tersebut adalah 0. Dan semua atau satu baris yang semua angkanya itu 0, kita sudah ternyata di sini otomatis sudah terletak di bagian bawah. Seandainya kita menemukan hal di mana semua 0 tidak ada di posisi bawah, kita pertukarkan ya, sehingga satu baris yang semua elemennya itu terdiri dari 0 itu kita posisikan di bawah. Selanjutnya kita kembalikan ke sistem persamaan linear homogeen tadi. Ya. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kita bisa mencari solusi non-trivial dari sistem persamaan linear homogen ini. Oke. Yang pertama dari bawah dulu. Ya. Jadi X1 ini kan 0 kali X1, 0 kali X2, dan seterusnya. Kita dapatkan ini adalah X4 ya, sama dengan 0. Ya. Oke. Selanjutnya, hasil perkalian baris yang kedua ya, dengan vektor X ini saya dapatkan hasil ini. X3 ditambah X5 sama dengan 0. Kemudian perkalian dari baris yang pertama terhadap vektor X, saya dapatkan bersama ini. X1 ditambah X2 ditambah X5 sama dengan 0. Nah, sekarang X4 sama dengan 0. Sudah X4 sama dengan 0. Tidak bisa kita umpamakan lagi ya. Nah, sekarang X3 ditambah X5 sama dengan 0. Nah, sekarang kita gunakan prosedur mundur ke belakang ya. Sehingga X5 itu akan sama dengan T. Kita umpamakan satu variabel T. Jika X5 sama dengan T, maka dari persamaan ini kita dapatkan bahwa X3 sama dengan min X5 ya. Dan karena X5 itu sama dengan T, maka X3 akan sama dengan min T. Selanjutnya dari persamaan ini ya, kita bisa samakan X1 sama dengan min X5 dikurangi X2. X5-nya tadi sudah saya umpamakan sebagai T, maka X2-nya belum saya umpamakan sebagai S. Maka X1 sama dengan min X5 dikurangi X2 sama dengan min T dikurangi min S. Sehingga solusi dari sistem persamaan linear tadi adalah linear homogen tadi adalah X1 vektor X
itu akan sama dengan ini ya, min X min T untuk X1, X2-nya S, X3-nya min T, X4-nya 0, dan X5-nya T. Nah, ini kita bisa ubah menjadi dalam dua bentuk ini ya. Jadi S dikalikan vektor ini dan T yang dikalikan dengan vektor ini. Jadi S dan T itu konstanta. Oke, perhatikan di sini ya. Perhatikan dalam hasil solusi ini kita mendapatkan ruang pemecahan sama dengan 2 ya. Jadi kita mempunyai ruang pemecahan dari sistem linear homogen tadi, dimensinya ada 2. 1 dan 2. Nah, dan sesuai dengan rumusan bahwa rank ditambah nullity sama dengan 5, nah ini sudah sesuai. Rank sama dengan 3. Nah, rank sama dengan 3 dari mana? Nah, kita lihat dari bentuk eselon garis reduksi tadi. Ya. 1, 2, biru ya, maaf ya. Bentuk eselon garis reduksi itu kita lihat dari satu utamanya. Nah, jadi ada 1, 2, 3. 3 kolom. Atau kalau kita lihat dari barisnya, sama dengan 1, 2, 3. Jadi rank dari matriks A adalah 3. Rank dari matriks A3, kemudian nullity-nya 2. Ya. Jadi rank ditambah nullity sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, 5 ini adalah banyaknya kolom dari matriks A. Ya. Jadi tadi matriks A ini ya, mempunyai 5 kolom. Nah, ini hanya sama dengan 5. Nah, kalau kita terapkan di sini, jadi sudah tepat ya. Jadi rank ditambah nullity. Perhatikan, nullity adalah dimensi dari ruang pemecahan jika A tadi merupakan sistem linear homogen. Ya, atau kalau kita pandang itu sebagai transformasi, maka ruang nullity itu adalah dimensi dari ruang vektor V, ya, di mana kalau kita transformasikan itu akan menghasilkan atau mempunyai bayangan 0, ya, vektor 0.